Kita ke informasi pertama, Saudara. Calon Gubernur Jakarta Koalisi Indonesia Maju plus Ridwan Kamil merespons pembatalan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR. RK mengapresiasi putusan DPR dan putusan MK yang disebut RK bisa menyuguhkan calon-calon baru pilkada. Hal tersebut dikatakan Ridwan Kamil usai menyambangi DPD Partai Demokrat di kawasan Jakarta Selatan pasca batalnya pengesahan revisi RUU Pilkada oleh DPR. Calon Gubernur Jakarta RK mengapresiasi putusan tersebut yang dinilai bisa memunculkan pemimpin baru dalam kontestasi Pilkada 2024 dan membuat pilihan bagi warga dalam memilih calon pemimpin. Ridwan Kamil menegaskan koalisi partai pendukung masih terus solid. Sekeluarga mengagumi banget keputusan ini, sehingga bagus buat demokrasi, bagus buat warga mendapatkan pilihan-pilihan calon yang lebih banyak dan lebih beragam. Satu itu. Jadi yang kedua, kita harus taat. Kan negara ini negara landasannya hukum. Kalau sudah diputuskan landasan hukumnya, mari kita hormati. Tak hanya bakal cagup Jakarta, RK yang juga buka suara, Menkumham Supratman Andi Aktas juga merespon soal pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada. Menjawab pertanyaan wartawan soal peluang pemerintah menerbitkan Perpu untuk melanggengkan revisi RUU Pilkada, Menkumham tegas menampik. Andi bilang jangan didramatisir, pemerintah mengikuti putusan yang berlaku. Ini kan terlalu didramatisir aja. Jadi sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut. Ini baru kali ini saya dengar dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana. Ada respon dari Presiden Pak soal aksi kemarin, apakah memang ditolaknya? Pasti Presiden memberi respon lewat juru bicara ya. Tapi kalau terkait dengan yang lain saya belum mendengar itu diwakili oleh juru bicara. Ya. Berarti belum ada arahan dari Presiden ke Bapak? Kalau Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan setelah pasca pembatalan belum ada. Pak, berarti ini kalau misalnya ntar DPR ngajak lagi untuk diskusi soal RUU. Jangan berandai-andai lah, kan sudah pernyataannya udah tegas sekali semalam dari pimpinan DPR, ya kan? Hari ini Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan aturan yang jadi dasar pelaksanaan Pilkada 2024 akan menggunakan putusan MK 60 dan 70. Doli sebut tak perlu ada lagi spekulasi liar di luar. Rancangan PKPU yang baru terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat, ya, bulat-bulat secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, tinggal masalah teknis, ya. Insya Allah besok hari Senin kita akan tinggal putuskan saja secara resmi apa yang sudah disampaikan draftnya oleh KPU dan DPR bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu. Tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Berikan kami kompetisi yang baik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik buat kita. Suara rakyat, taklukan wakil rakyat. Lebih dari 9 jam dikepung massa, pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad akhirnya buka suara. DPR batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Dengan begitu, putusan Mahkamah Konstitusi lah yang berlaku saat pendaftaran Pilkada 27 Agustus mendatang. Pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal
laksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti, karena RUU pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Sedari pagi, aksi unjuk rasa menentang disahkannya revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan di depan gedung DPR MPR. Seruan penolakan lantang disuarakan, mulai dari kalangan mahasiswa, kaum buruh, hingga selebritas dan juga komika. Kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat. Ya, kita datang di sini untuk mengawal apa yang sudah diputuskan MK agar bisa dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat kita. Massa yang emosi membuat pagar depan dan belakang gedung DPR dirobohkan. Bahkan tak sedikit dari mereka bertahan hingga malam dan terpaksa dibubarkan polisi dengan menyemprotkan gas air mata. Senin pekan depan, KPU akan berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR membahas PKPU soal pendaftaran pilkada. Pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada memang sudah dibatalkan, namun rakyat tidak boleh lengah. Kawal terus putusan MK hingga pendaftaran peserta pilkada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Apa poin penting yang disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI merespon pembatalan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Abel Insani. Abel, selamat sore. Berbagai pernyataan baik itu dari DPR maupun dari Istana mengatakan bahwa PKPU peraturan KPU akan mengikuti putusan MK. Sekedar penegasan dari informasi yang Anda dapatkan, apakah betul PKPU akan mengikuti putusan MK? Silakan informasinya. Ya, selamat sore Mario dan juga saudara. Memang betul bahwa nanti untuk penerbitan PKPU ini akan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh MK. Tentu saja ini ditegaskan oleh tadi ada Doli Ahmad dan juga ada Sufmi Dasko yang tadi juga sudah menegaskan bahwa pada pertemuan hari Senin pekan depan, yakni pertemuan antara Komisi 2 DPR RI dan juga dengan KPU, ini akan ada pertemuan konsultasi di mana nanti akan membahas terkait dengan penerbitan PKPU. Tentu memang dari DPR ini sudah menerima draftnya dari KPU, tetapi memang untuk PKPU resminya ini baru akan musyawarahkan besok begitu ya, tetapi tadi juga ditegaskan oleh Sufmi Dasko bahwa untuk pertemuan dari kedua belah pihak yakni dari Komisi 2 DPR RI dan juga KPU ini tidak akan merubah substansi yang memang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga benar sekali Mario dan juga saudara bahwa memang terkait dengan pendaftaran pilkada ini pada tanggal 27 Agustus 2024 mendatang ini akan tetap menggunakan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, memang selain dari anggota DPR, dari Istana dan juga
kita akan mendengar juga ada pernyataan dari Ketua KPU yang juga selaras dengan apa yang sudah disebutkan. Berikut kutipannya. Usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. 6. KPU RI mengupayakan agar perubahan PKPU 8 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon. KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam memedomani pengaturan pendaftaran calon kepala daerah yang akan dimulai pada tanggal 27 sampai 29 Agustus. Mario, kita akan nantikan bagaimana pada hari Senin mendatang, ya di Senin jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di Komisi 2 DPR RI ini akan ada pertemuan dengan KPU dan akan membahas dan juga menerbitkan PKPU yang pastinya harus dikawal oleh semuanya bahwa substansinya jangan sampai tidak sama dengan keputusan MK. Jadi kita akan kawal terus, Mario, bagaimana nanti proses dari pertemuan konsultasi antara KPU dengan Komisi 2 DPR RI minggu depan. Kembali ke Anda, Mario. Awal terus putusan MK masih terus bergema dan juga hingga saat ini dari informasi yang Anda sampaikan PKPU masih mengikuti putusan MK. Terima kasih Abel Insani atas laporannya. Selamat bertugas kembali.